Bab 1008. Suku Manusia Ikan. Melihat tablet batu, warrior yang perlahan mengepalkan tangannya. Adegan di depannya memberitahunya betapa Raja Sura membenci manusia, dan juga memberitahunya betapa kuatnya lawannya. Meskipun dia mampu membunuh pendekar suci di luar barisan, dia tahu bahwa beberapa pendekar suci tidak selemah yang dia kira. Misalnya, Henry Sang, Wu Chen, jika bertemu dua orang ini, kecuali jika mengeluarkan Burial Sky, jika tidak, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Kekuatan Raja Sura yang dikenal sebagai Raja Siluman pertama Kingsu, sebenarnya adalah penguasa Kingsu. Dengan kekuatan dan lawannya saat ini, diperkirakan Burial Sky mungkin tidak dimainkan. Apakah kamu ingin kembali, menelepon Wu Chen dan yang lainnya, instruktur Zuo, dan lainnya? Warrior yang tidak bisa tidak memikirkan ini. Raja Sura sangat baik. Bisakah seseorang melawan 10? Namun segera, dia menyangkal ide ini. Pada saat ini, baik Wu Chen maupun instruktur Zuo dan yang lainnya tidak dapat meninggalkan perkumpulan pedang kuno dan kota Yunhai. Begitu tidak ada pendekar suci yang berkuasa, akibatnya akan menjadi bencana. Apalagi perguruan lautan awan dan perkumpulan pedang kuno saat ini sangat tidak cocok untuk berkonflik dengan klan siluman laut Aegea. Hal ini, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Menarik pikirannya, mata warrior yang tertuju pada mayat 4 pendekar suci. Melihat keempat mayat itu, mulut warrior yang tidak bisa menahan senyum. Ini adalah puppet pendekar suci yang sudah jadi. Tetapi ketika dia berjalan di depan keempat mayat itu, senyum di sudut mulutnya mengeras. Karena keempat mayat ini bukan hanya roh binasa, tetapi bahkan dagingnya telah dihancurkan. Alasan mengapa mereka terlihat utuh sepenuhnya adalah ilusi. Selama ada sedikit sentuhan kekuatan eksternal, mayat-mayat ini akan berubah menjadi abu. Sayang sekali. Warrior yang sedikit tidak berdaya, jika keempat mayat ini dimurnikan menjadi boneka, maka dia setara dengan 4 penjahat pendekar suci lagi. Warrior yang melirik mayat 4 pendekar suci dengan penuh penyesalan, lalu bergerak dan menghilang di tempat. Laut Aegea. Setelah beberapa saat, warrior yang datang ke Laut Aegea, dan sekilas, itu adalah laut yang tak berujung. Di ujung garis pandang, beberapa pulau kabur terlihat samar-samar. Berdiri di pantai untuk waktu yang lama, warrior yang tiba-tiba melepas seluruh pakaiannya, lalu mengeluarkan sepotong kulit binatang dan membungkusnya di pinggangnya, menutupi bagian bawah pinggang. Adapun tubuh bagian atas, itu benar-benar telanjang. Untuk menjadikan dirinya lebih seperti klan siluman, dia juga membuat setengah naga berubah, yang membuat setengah wajahnya ditutupi dengan lapisan sisik, karena hanya setengah naga berubah, jadi dia tidak bisa melihat apa hubungannya dengan naga sama sekali. Di Laut Aegea ini, Raja Sura tidak menyambut manusia manapun, tetapi dia tidak mengecualikan klan siluman. Karena itu, selama mereka milik klan siluman, mereka bisa datang ke Laut Aegea. Oleh karena itu, Laut Aegea juga menjadi tempat perlindungan bagi beberapa siluman monster, terutama para klan siluman yang memiliki kebencian yang mendalam terhadap manusia. Hei, anak itu, apakah kamu akan pergi ke Pulau Minglan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. Warrior yang mendengar suara itu dan melihat sebuah perahu kecil muncul di atas air di kejauhan. Warrior yang menemukan bahwa pria tua dan wanita itu anti klimaks. Itu suku manusia ikan. Setelah ragu-ragu, warrior yang hendak terbang ke kapal segera setelah dia bergerak,
tetapi dia terkejut menemukan bahwa begitu dia terbang, dia ditekan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ada larangan. Pada saat ini, pria tua dan wanita berbaju biru mengemudikan perahu ke pantai. Pria tua itu melihat dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu dari luar?" Warrior yang mengangguk dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" "Aku tahu itu ketika aku melihatmu akan terbang." Pria tua itu tersenyum, "Karena siapapun di Laut Aegea tahu bahwa kamu tidak bisa terbang di daerah ini." "Kenapa?" Warrior yang bertanya-tanya. "Kalau semua bisa terbang, bagaimana suku manusia ikan kita bisa mendapat alkimia batin?" Lelaki tua itu tertawa. Warrior yang ke Pulau Minglan, 5 alkimia batin tingkat dewa siluman monster, apakah kamu akan pergi? "Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi," kata lelaki tua itu. Warrior yang melirik langit. Langit memiliki batasan. Dengan kekuatannya, tidak sulit untuk membuka paksa, tetapi ini terlalu menonjol. Kali ini dia datang ke Laut Aegea, dia harus tetap low profile. Memikirkan hal ini, warrior yang melompat dan mendarat di perahu. Dengan jentikan jarinya, alkimia batin jatuh di depan lelaki tua itu. Melihat alkimia batin, lelaki tua dan perempuan berbaju biru itu sedikit kaget. Perempuan berbaju biru itu tiba-tiba mengambil alkimia batin dan mengulurkannya kepada warrior yang sambil berbisik, "Kita hanya membutuhkan 5 alkimia batin level dewa dari siluman monster. Ini adalah alkimia batin tingkat kaisar siluman monster." "Terlalu sedikit," kata warrior yang. Wanita berbaju biru menggelengkan kepalanya cepat-cepat dan berkata, Tidak, itu terlalu banyak. 1 alkimia batin tingkat kaisar bisa ditukar dengan 1000 alkimia batin tingkat dewa." "Cukup. Kamu memberi terlalu banyak. Apakah ini tidak baik?" Warrior yang bertanya agak bingung. Wanita berbaju biru itu mengangkat kepalanya, melirik warrior yang, dan berkata dengan lembut, "Suku manusia ikan mementingkan kredibilitas. Kami tidak ingin lebih." Mendengar apa yang dikatakan wanita berbaju biru, warrior yang sedikit terkejut, dia melirik wanita berbaju biru itu. Wanita itu adalah tingkat dewa, dan kekuatannya agak lemah. Penampilannya indah, tidak mempesona, tetapi tidak jelek, termasuk jenis yang sangat menarik. Melihat tatapan warrior yang, wajah putri duyung itu memerah, dan dengan cepat dia meletakkan alkimia batin tingkat kaisar ke tangan warrior yang, lalu mundur ke sisi lelaki tua itu. Orang tua itu tampak waspada terhadap warrior yang. Ini membuat warrior yang sedikit malu. Namun, dia memiliki wajah yang berkulit tebal dan berasumsi bahwa tidak ada yang terjadi. Kemudian dia menjentikkan jarinya dan memantulkan alkimia batin di tangannya ke gadis duyung itu, dan berkata, "Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya saja aku mau tanya sesuatu tentang kalian. Alkimia batin tingkat kaisar siluman monster ini dianggap sebagai hadiah, bagaimana?" "Masih terlalu banyak," wanita berbaju biru itu berbisik. Mulut warrior yang berkedut, bukan karena memaksakan alkimia batin tingkat kaisar kepada lawan, tetapi karena cincin penyimpanannya paling rendah adalah alkimia batin tingkat kaisar siluman monster. Warrior yang menyeringai dengan enggan, dan berkata, tidak banyak. Apalagi yang ingin dikatakan putri duyung itu, warrior yang tiba-tiba berkata, "Yah, jujur saja, aku tidak memiliki alkimia batin level dewa, hanya memiliki alkimia batin level kaisar siluman monster. Kalau belum mau, aku hanya bisa turun dari kapal." Wanita putri duyung dan lelaki tua itu sedikit terkejut, jelas, mereka tidak berharap warrior yang begitu kaya. Gadis putri duyung itu ragu-ragu,
lalu menatap lelaki tua itu, yang sedikit mengangguk. Melihat lelaki tua itu mengangguk, Putri Duyung itu tidak ragu lagi, menerima alkimia batin tingkat kaisar, dan berkata, kamu bisa bertanya, selama kami tahu, kami akan memberitahumu. Setelah Putri Duyung menerima alkimia batin, ekor ikan pak tua yang jatuh ke air mulai berayun, dan dalam sekejap, seluruh kapal melesat seperti anak panah yang tajam. Warrior yang merenung sejenak, dan berkata, apakah Pulau Penglai jauh dari sini? Pulau Penglai. Wanita duyung itu sedikit terkejut, apakah kamu akan pergi ke Pulau Penglai? Tidak bisa. Tanya warrior yang. Tentu saja tidak. Putri Duyung berkata, itu wilayah Raja Sura, belum lagi klan siluman, bahkan kita tidak bisa pergi ke Pulau Penglai. Kenapa? Warrior yang bertanya-tanya. Wanita duyung itu berkata, karena itu adalah tempat suci untuk kultivasi, hanya orang-orang paling berbakat dari semua ras yang memiliki kesempatan untuk pergi ke sana. Mendengar ini, warrior yang sangat gembira, kemudian bertanya, apakah menurutmu aku jenius? Putri Duyung melirik warrior yang, kemudian berbisik, alam apa kamu? Mendengar apa yang dikatakan wanita duyung itu, warrior yang menyadari bahwa dia telah menyembunyikan napasnya dengan domain pedang, sebenarnya, bahkan jika kamu seorang jenius, kamu tetap tidak bisa pergi ke Pulau Penglai. Kenapa? Warrior yang bingung. Putri Duyung berkata, karena kamu bukan klan siluman asli Laut Aegea kami, klan siluman dari luar tidak dapat pergi ke Pulau Penglai. Warrior yang terdiam untuk waktu yang lama, dan bertanya, apakah tidak ada cara lain? Putri Duyung ragu-ragu, lalu berkata, ada satu. Kamu bisa menikahi wanita asli klan siluman di Laut Aegea. Kemudian kamu bisa pergi. Tentu saja, kamu harus memiliki kekuatan terlebih dahulu. Jika tidak, kamu juga akan ditolak. Menikah dengan wanita klan siluman asli Laut Aegea. Warrior yang tercengang sejenak, lalu matanya tertuju pada wanita Putri Duyung itu. Melihat tatapan warrior yang, ekspresi Putri Duyung berubah, kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, Aku tidak bisa, aku. Warrior yang tersenyum kecut, wanita ini salah paham lagi. Boom. Pada saat ini, kolom air tiba-tiba keluar dari air, dan perahu yang ditumpangi warrior yang segera terpaksa berhenti. Kolom air menghilang dan beberapa pria dengan garpu panjang muncul di hadapan warrior yang. Kepala orang-orang ini semuanya setingkat kaisar. Melihat pria hiu ini, wajah pria tua dan wanita suku manusia ikan itu berubah drastis. Pria berkepala hiu itu melirik langsung ke warrior yang dan Putri Duyung tua, kemudian jatuh pada wanita Putri Duyung itu. Ketika dia melihat wanita Putri Duyung itu, mata pria hiu manusia itu tiba-tiba menjadi cerah dan berkata, aku tidak menyangka akan seberuntung ini, bisa-bisanya bertemu Putri Duyung. Haha. Yang tua dan jantan terbunuh, dan betinanya tidak boleh dipatahkan. Yang tua dan pria itu dibunuh, yang wanita jangan sampai rusak dimainkan. Nanti setelah puas bermain, bisa dijual dengan harga tinggi. Mendengar kata-kata hiu pria, wanita Putri Duyung menjadi pucat dalam sekejap. Warrior yang mengerutkan kening dan tangan kanannya perlahan mengepal. Lakukan. Pria berkepala hiu itu melambaikan tangannya dan memerintahkan. Tunggu dulu. Pada saat ini, lelaki tua di samping tiba-tiba menunjuk ke warrior yang hendak menembak, dan berteriak, dia memiliki alkimia batin di tubuhnya, dan ada banyak alkimia batin, yang terendah adalah tingkat kaisar. Dengan menggerakkan tangan kanannya,
Alkimia batin tingkat kaisar di cincin penyimpanan Putri Duyung itu terbang ke tangannya dan berkata, "Lihat, ini yang baru saja dia berikan kepada kita." Dia benar-benar memiliki banyak alkimia batin tingkat kaisar. Warrior yang hendak bergerak, tercengang ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Bersambung.